Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum ibadah kita mulai, beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, hari ini harusnya liturgusnya Ibu Penatua Beverly Tulenan, tetapi beliau karena tidak bisa, karena orang tuanya sudah dipanggil Tuhan, maka beliau tidak bisa melayani kita hari ini. Sebagai penggantinya, saya, Penatua Sukirno, mohon dukungan doa buat Ibu Beverly berkeluarga dan penghiburan dari Bapak Ibu semua. Yang berikutnya untuk ibadah Zoom kita hari ini, untuk arahan di ibadah duduk atau berdiri, kita nggak usah pakai berdiri, kita duduk saja. Yang kedua, bacaan yang berbalasan, nanti sudah ada petugasnya, yaitu Bapak Diaken Ivan Kasagandri Momot. Ya, Jadi, Pak. Bapak Ibu tetap mendengarkan sambil membaca dengan keluarga di rumah. Yang ketiga, jemaat diharapkan videonya dalam posisi on. Yang keempat, suara dalam posisi off, kecuali yang bertugas dan admin akan bantu untuk hal ini. Maksudnya nanti admin akan menonaktifkan HP yang nyala, supaya ibadah kita suaranya tidak berisik. Yang kelima, pujian sudah disiapkan dari tim Musger, yaitu nanti puji-pujiannya akan ditampilkan secara rekaman. Bapak Ibu bisa memuji Tuhan bersama keluarga di rumah masing-masing. Itu saja yang ingin kami sampaikan. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita mempersiapkan hati, pikiran kita kepada Tuhan lewat saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah keluarga di saat ini. Ialah ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi sebuah perayaan syukur yang memuliakan nama Tuhan dan perayaan hidup yang bermanfaat bagi sesama. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Wasti I.S. Oktulsea Magani. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, dengan penuh sukacita untuk menghadap Tuhan Maha Mulia, dengan menaikkan pujian bagi kemuliaan-Nya. Haleluya, puji Tuhan.
Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah kami yang di surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari Tuhan kami mengucapkan puji syukur terima kasih atas segala kekuatan, penyertaan dan berkat yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, hamba-Mu dan bersama saudara-saudari kami Jemaat GBP Cepecang masuk ke dalam kehadirat-Mu di dalam ibadah rumah tangga ini. Kiranya Tuhan sertai kami, kiranya Tuhan berkati kami, sehingga ibadah kami ini menjadikan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami menyerahkan waktu kami ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam pujian Mazmur yang diambil dari kitab Mazmur 104 ayat 19 sampai dengan 24. Mazmur 104 ayat 19 sampai 24. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila Engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa, dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya, dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya, dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu, ya Tuhan. Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Kita akan pujikan nama Tuhan. Inilah saatnya bagi kita mendengarkan firman Tuhan. Pakai budimu dan siapkanlah, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa atas waktu yang indah yang Engkau karuniakan bagi kami ketika kami boleh duduk di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami. Walaupun sebagai persekutuan umat Allah, kami berada dalam jarak yang saling berjauhan, tetapi kami dipersatukan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, saat ini kami hendak membaca, merenungkan sebagian firman-Mu. Kami mohon kekuatan Tuhan lewat tuntunan Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami memahami apa kehendak Tuhan yang harus kami laksanakan dalam keberadaan hidup sebagai umat percaya. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah Engkaulah yang akan menjadi bagian dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan yang hendak kami dengarkan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, Ulangan pasal 20 ayatnya yang ke-20. Ulangan pasal 20 ayatnya yang ke-20.
satu ayat saja dalam bacaan kita yang menyatakan demikian. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak sekalian, selamat malam dan shalom untuk kita semua. Malam hari ini kita kembali berjumpa. Ya, shalom. Malam hari ini kita kembali berjumpa dalam persekutuan atau ibadah keluarga. Meskipun dalam situasi pandemi yang masih berlangsung sampai saat ini, tapi saya percaya pasti Bapak Ibu masih tetap memiliki kerinduan untuk beribadah bersama di rumah masing-masing. Ya. Pada malam hari ini kita ibadah dengan cara Zoom, mungkin agak berbeda dari biasanya ya Bapak Ibu ya. Dan kiranya ini juga tetap menjadi bahagian bagi kita untuk belajar mengikuti keadaan situasi dan juga belajar menggunakan alat-alat yang saat ini mungkin tidak pernah sebelumnya kita pergunakan ya. Terus terang Bapak Ibu, saya juga baru dengan pandemi ini baru mulai belajar tentang katakanlah IT, tapi tidak hebat sekali, tapi baru mulai belajar. Orang bilang gaptek ya, gagap teknologi, tapi kita semua belajar. Ya, artinya bahwa untuk kita beribadah ternyata ya tidak harus selalu berada di gedung gereja, tapi kita tetap bisa beribadah hadir, Allah hadir di mana saja, ya, tidak terbatas dengan tembok-tembok di gedung gereja. Nah, malam hari ini Bapak Ibu, saya melihat cukup banyak yang hadir di sini, ya, dan bersyukur bahwa kita dalam keadaan yang baik dan sehat. Saya lihat ada beberapa keluarga yang duduk bersama dengan anak-anak. Mungkin ada yang di rumah atau mungkin ada yang di tempat tugas, tapi masih memiliki kerinduan untuk terus beribadah. Bahkan ada yang sedang di perjalanan, saya lihat di sini. Ya, Bapak Ibu, firman Tuhan malam hari ini mungkin berbeda dari yang biasanya. Ya, kalau kita lihat di sini berbicara tentang alam, temanya memperhatikan alam sekitar. Nah, di masa pandemi ini kita biasanya berkutat dengan berbagai masalah pergumulan kita sebagai manusia. Tapi kemudian mari kita melihat apakah hanya manusia yang punya pergumulan. Kalau dilihat di sini alam juga begitu. Ya. Beberapa waktu terakhir ini, bahkan juga sebenarnya sudah lama ya, kita mendengar berita di sana-sini terjadi bencana alam. Bukan hanya di Indonesia, di negara-negara yang lain, banjir bandang. Bahkan negara-negara Eropa yang kita tadinya berpikir mereka lebih hebat, lebih tahu bagaimana mengantisipasi ya
tentang keadaan alam, toh pada akhirnya juga mengalami yang namanya bencana alam. Nah, kalau kita memperhatikan kembali, ya, kenapa itu terjadi? Kurang lebih sebenarnya manusia banyak mengambil, ada andil dalam kejadian-kejadian yang juga tentu merugikan kita sendiri. Ya, bahwa kita seringkali dan bahkan selalu saja menganggap alam itu sebagai objek yang bisa kita pergunakan ya semau kita saja. Kita butuh ya sudah, Tuhan sudah menyediakan, kita harus pergunakan dan seterusnya. Kita katakan bahwa Tuhan sudah sediakan, maka kita pakai saja. Tapi seringkali cara kita menggunakannya itu sering salah. Kita hanya terus mau menggunakan, mengambil ya, atau istilahnya dikatakan mengeksploitasi. Ya. Kita memakai, tapi kemudian kita tidak memikirkan bagaimana nanti. Apakah ke depan ini akan selalu ada? Belum tentu. Sekarang segala sesuatu sulit, bahkan alam juga menunjukkan keadaan di mana ciptaan semua terdampak. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin tidak perlu lagi kita menyebut satu persatu apa sih bencana alam yang terjadi. Kita semua sudah tahu, kita sudah mengalami, bahkan pemanasan global ya. Dalam kondisi saat ini cuaca yang sudah tidak bisa lagi diprediksi dalam 1 tahun. Biasanya musim penghujan di bulan sekian, musim panas di bulan sekian, seringkali berubah. Pemanasan global dan seterusnya ini menjadi kampanye di seluruh dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Ulangan pasal 20 ayat 20 dalam nas pembacaan kita malam hari ini, mungkin hanya 1 ayat. Kalau kita hanya baca ayat 20 mungkin kita bingung, ini maksudnya apa ya? Tapi kalau Bapak Ibu membaca dari ayat pertama di pasal 20, Ulangan pasal 20 ini, dikatakan diberikan judul Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu Hukum Perang. Jadi berperang pun ada caranya menurut cara Tuhan ya bagi orang Israel. Nah, secara khusus yang mau ditekankan di ayat 20 itu adalah bagaimana sih sebagai umat Tuhan ketika berada sedang hendak menyerang musuh dalam satu kota. Nah, biasanya mereka akan menggunakan kayu membuat pagar. Nah, kayu itu akan diambil dari pohon-pohon yang ada di sekitar kota itu. Nah, Tuhan katakan begini, bahwa boleh mengambil kayu untuk membuat pagar, tapi kayunya itu juga tidak boleh sembarangan. Mengambil pohon atau menebang pohon, haruslah pohon yang diketahui ini tidak berbuah atau tidak menghasilkan, yang tidak berguna, barulah bisa dipakai. Jadi tidak main tebas saja. Gitu. Jadi juga bukan karena alasan namanya juga sudah perang begini, mau lihat, mau pilah-pilah, kadang-kadang kita begitu ya, mau pilah-pilah mana yang baik, mana tidak baik ya, yang penting tebas saja. Gitu. Tapi Tuhan tidak bilang seperti itu. Tuhan bilang yang tidak berguna, yang tidak berbuah, itulah yang bisa kalian potong. Kenapa? Tujuannya apa? Supaya yang masih berbuah, yang menghasilkan makanan, itu juga bisa dipergunakan untuk orang-orang yang ada di kota, yang ada di dalam kota, meskipun itu musuh. Mereka juga membutuhkan makanan. Ketika keadaan perang sudah selesai, dalam keadaan damai apalagi, tidak boleh sembarangan ya menebang pohon, ya menebas pohon, apalagi yang menghasilkan. Nah, kalau kita lihat apa maksud Tuhan dalam hukum perang ini, luar biasa Tuhan itu. Ya. Dikatakan dalam penciptaan, Tuhan menciptakan alam semesta ini, Tuhan katakan yang Dia ciptakan sungguh amat sangat baik. Maka Tuhan sangat memperhatikan sedetil-detilnya setiap ciptaannya. Dia tidak hanya memikirkan manusia yang adalah gambar rupa Allah, tetapi Dia juga sangat memperhatikan termasuk tumbuh-tumbuhan, tanah, dan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini juga yang diingatkan Tuhan. Kalau berperang, meskipun itu di tempat musuh, mengepung sebuah kota, menggunakan atau menebang pohon, pilihlah pohon yang tidak berguna untuk dijadikan pagar. Nah, ini yang Tuhan mau supaya umat Tuhan itu tetap taat
pada aturan Tuhan, dengan cara Tuhan. Jadi tidak menggunakan alasan apapun, ya, lalu dengan cara apapun, dengan semena-mena kita menggunakan atau memakai alam sekitar hanya dengan alasan namanya juga perang kan gitu. Tuhan bilang tidak bisa. Nah, inilah yang menunjukkan betapa Tuhan Allah sangat memperhatikan, ya, alam yang Dia ciptakan. Itu tandanya apa, Bapak Ibu? Ketika kita sebagai umat Allah, kita yang sudah menerima pemeliharaan, kasih sayang Tuhan, berkat Tuhan, kita bisa menikmati hasil alam dengan sebanyak-banyaknya. Tuhan juga mau kita harus memperhatikan alam sekitar. Tuhan mau kita mempergunakan, memanfaatkan ciptaan Tuhan itu. Kita harusnya melakukan eksplorasi. Tidak hanya eksploitasi, bukan hanya memakai, tapi bagaimana caranya kita mencari cara untuk lebih melestarikan alam. Nah, jadi apa yang kita lihat di dalam firman Tuhan ini bukan hanya berbicara manusia, tetapi ciptaan yang lain. Allah sangat memperhatikan. Karena apa? Ketika alam atau dalam hal ini tanah atau tumbuhan itu dirusak, toh yang rugi juga manusia. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, kita baru banjir sedikit saja rasa-rasanya waduh sudah tidak nyaman. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Kalau bukan kita manusianya yang tidak melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi di sini dikatakan bahwa seluruh alam semesta ini adalah karya Tuhan yang diciptakan amat sangat baik. Dan bahkan ketika manusia ditugaskan untuk mengusahakan dan memeliharanya, itu dalam Kejadian 2 ayat 15, tapi karena dosa maka tanah itu menjadi terkutuk dan menghasilkan semak duri sehingga manusia harus berpeluh untuk mencari nafkah. Tapi disinilah kasih Tuhan. Kalau kita berbicara tentang apa sih maksud dan tujuan Yesus Kristus datang ke dalam dunia, bahwa Allah tidak membiarkan manusia terus berada di dalam kutuk itu. Sehingga lewat Yesus Kristus Allah memberikan berkat. Dia merubah kutuk itu menjadi berkat. Nah, supaya apa? Supaya ada pendamaian. Kalau kita sudah didamaikan dengan Allah, maka Allah juga mengingatkan kepada kita lewat firman Tuhan malam hari ini. Kita juga harus melakukan pendamaian atau melakukan pemeliharaan ataupun ya memperhatikan ciptaan yang lain. Kita sudah dibenarkan di dalam Kristus, maka mari kita juga harus mengemban amanat yang sudah Tuhan berikan melalui Yesus Kristus itu untuk mengusahakan dan memelihara alam. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa firman Tuhan mau menyampaikan juga kepada kita lewat firman ini? Ya. Mahatma Gandhi mengatakan begini, dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang. Kita semua pasti setuju. Tapi ada kalimat selanjutnya, yaitu Mahatma Gandhi bilang gini, tapi tidak cukup untuk keserakahan setiap orang. Ya. Saya baca kalimatnya secara lengkap. Dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang, tetapi tidak cukup untuk keserakahan setiap orang. Nah, artinya apa? Karena keserakahanlah ya, seringkali kita menghancurkan, membinasakan. Ya. Karena kita merasa kurang puas, tidak puas dari apa yang Tuhan berikan. Karena kita takut, kita khawatir, sehingga kalau boleh saya mau ambil semua, saya mengeksploitasi semua. Gitu. Tetapi sesungguhnya apa yang Tuhan berikan, ya secukupnya, terimalah itu di dalam ucapan syukur. Nah, firman Tuhan tentu ini berbicara kepada kita, baik kita sebagai manusia, sebagai gambar Allah, kita harus memelihara alam sekitar, kita harus memperhatikan alam sekitar. Saya rasa mulai pandemi ini, kalau saya lihat, sepertinya Bapak Ibu sudah mulai ada kegiatan di rumah. Apa itu kira-kira? Kalau saya lihat kebanyakan sudah mulai melihat pekarangan rumahnya.
Bapak Ibu di pekarangan rumahnya ada tanaman-tanaman ya. Biasanya begitu sekarang kalau saya lihat. Semua karena tidak bisa keluar rumah, mulai ada membuat tanaman hidroponik, ya. Walaupun kecil tapi menghasilkan, benar tidak Bapak Ibu? Ya. Sudah mulai hobi menanam bunga, tanaman dan seterusnya. Ya. Nah, artinya bahwa bisa jadi Tuhan sedang juga mengingatkan kepada kita masa pandemi di mana kita harus tetap ada di rumah. Disitulah baru kita terbuka mata kita. Oh ya, ternyata tanaman ini bagus gitu. Bukan hanya sekedar untuk indah dilihat, indah dipandang. Tetapi ketika kita mulai memperhatikan dan melihat sekitar, alam sekitar, ya, itu berarti Tuhan memberikan kita waktu dan kesempatan untuk melihat, perhatikanlah yang ada di sekitar kita tanaman, ya. Meskipun mungkin ya kita katakan wah saya tidak pandai untuk menanam atau bercocok tanam gitu ya. Tapi minimal walaupun kita tidak bisa bercocok tanam, minimal ya. Jangan kita merusak gitu kan. Jangan kita merusak apa yang ada di sekitar kita. Karena toh itu tanaman, tumbuhan, tanah ya. Itu sangat-sangat berguna. Tuhan katakan amat sangat baik. Apa yang ada di sekitar kita adalah untuk kelangsungan hidup kita sendiri. Nah, oleh sebab itu, selain dari alam sekitar, tentunya kita juga berbicara dalam hubungan dengan sesama. Bahwa ketika manusia sudah serakah, ya, dia tidak peduli lagi dengan orang lain. Ya. Kata Mahatma Gandhi, dunia ini cukup enggak? Bukan tidak cukup kok. Dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Karena diciptakan Tuhan itu Tuhan tahu. Dia selalu memberi gitu, yang terbaik, tepat pada waktunya. Tapi persoalannya, seringkali manusianya yang merasa tidak cukup. Pada akhirnya serakah. Ya. Karena keserakahan itu akhirnya saling membinasakan, saling tidak peduli. Nah, dalam kondisi saat ini, kepedulian itulah yang Tuhan inginkan. Bagaimana kita saling melihat satu dengan yang lain. Ya. Bagi saudara-saudara mungkin yang saat ini banyak sekali yang sedang terdampak pandemi, atau yang saat ini sedang terpapar, ya, terpapar virus COVID-19. Bagaimana, apa yang kita mau lakukan? Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita diingatkan, marilah ya kita mengingat bahwa hidup kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Jangan kita merasa takut dan khawatir akan segala sesuatu yang kita akan terima, atau katakanlah jangan takut dan khawatir apa yang kita mau makan, apa yang mau kita minum, apa yang mau kita pakai. Tapi percayalah bahwa Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kita. Burung di udara ya bisa hidup. Siapa yang memberi hidup kalau bukan Tuhan? Tanaman, tumbuhan tetap ada. Itu siapa yang memberikan atau membuat tanaman itu tumbuh kalau bukan Tuhan? Nah, sekarang Tuhan minta supaya kita sebagai tangan Tuhan di dunia ini, mari kita juga memperhatikan, kita menjaga, kita melestarikan alam di sekitar kita. Ya, kembali lagi mungkin kita katakan kita tidak bisa menanam, tidak punya keahlian untuk itu, tapi setidaknya mari kita jaga baik-baik. Nah, Bapak Ibu Saudara dan adik-adik, pada saat ini tetaplah kita terus berserah kepada Tuhan dalam segala sesuatu, dalam kondisi kita masing-masing. Pandemi ini tidak tahu kapan berakhir. Tapi dengan setiap doa, setiap harap, dan dalam pengandalan diri kita kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Segala yang kita butuhkan setiap hari, percayalah, jikalau kita selalu berseru, meminta kepadanya, maka Dia akan memberikan tepat pada waktunya. Kiranya Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat. Ini menjadi doa dan harapan kita bersama. Kita tetap menjaga kondisi kesehatan kita, tetap di rumah, ya. Dan biarlah kiranya
apapun yang kita jalani, mari kita belajar untuk mengucap syukur. Kita hidup di dalam Tuhan, tentunya secara manusia mungkin kita merasa kurang, tetapi hidup di dalam Tuhan, dalam kekurangan sekalipun kita masih mampu untuk mengatakan bahwa Tuhan sungguh baik. Dia memberikan apa yang kita butuhkan tepat pada waktunya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati, kita naikkan doa syafaat kita. Ya Bapa, pakailah kami sebagai alat-Mu untuk memelihara, menjaga, dan memperhatikan alam sekitar. Dan apa yang telah Tuhan anugerahkan di sekitar kehidupan kami, semua itu adalah untuk kebaikan kami juga. Biarlah di masa-masa seperti ini kami tidak hanya memikirkan kehidupan kami sebagai manusia, tetapi Tuhan mengajarkan kami untuk lebih lagi memperhatikan alam sekitar yang tentunya itu adalah bagian dari ciptaan Tuhan yang amat sangat baik. Ya Bapa, mampukan kami sebagai anak-anak Tuhan yang tidak selalu memikirkan diri kami sendiri, yang tidak serakah dengan apa yang kami miliki, bahkan kami ingin memiliki lebih dari apa yang kami peroleh. Tapi kami sebagai anak-anak Tuhan, dalam segala keberadaan kami, bahkan kekurangan kami sekalipun, kami mau saling membagi, kami saling memperhatikan, kami saling menopang, dan kami saling mempedulikan. Bapa, malam hari ini, terima kasih kami ucapkan kepadamu, oleh karena Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan sebagai persekutuan Jemaat Tuhan GPB Jemaat Cipecang Jonggol. Kami tetap bisa beribadah meskipun di rumah kami masing-masing, tapi kami merasakan Tuhan persatukan kami lewat media ini. Biarlah Tuhan berkati setiap ibadah atau persekutuan yang kami lakukan. Berkati kiranya keluarga lepas keluarga, kami sebagai orang tua, kami sebagai anak-anak, kami sebagai suami, kami sebagai istri. Kiranya Tuhan memberikan segala limpah berkat dan rahmat-Mu. Kehidupan keluarga kami selalu, kami rasakan ada damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, berikanlah kami kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi hari-hari hidup yang saat ini mengalami pandemi. Sungguh seringkali secara manusia kami merasakan begitu berat tanggung jawab dan tantangan yang kami harus lalui. Tapi di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Ya Bapa di surga, kami mohon Engkaulah yang akan terus menopang kami, bahkan tidak henti-hentinya dan tidak putus-putusnya kami selalu berdoa. Kiranya pandemi COVID-19 ini segera berlalu Tuhan. Hanya Engkaulah yang berkuasa menghilangkan segala sesuatu, bahkan pandemi ini Tuhan. Dan hanya kepada Engkau sajalah dalam segala kerendahan hati kami meminta dan memohon. Kami mohon ampun Tuhan apabila mungkin selama ini kami hanya memikirkan diri kami sendiri. Kami tidak memperhatikan alam sekitar. Kami hanya terus memikirkan apa yang dapat kami peroleh sebanyak-banyaknya tanpa kami memperhatikan orang lain.
Ya Tuhan, kami serahkan untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami, presiden, wakil presiden, dan seluruh jajarannya. Pemerintah setempat di mana kami ada saat ini, pemerintah Kabupaten Bogor. Dan kiranya Tuhan, dalam hikmat dan pertolongan-Mu, pemerintah boleh terus mengedepankan kepentingan bersama. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan, selalu tetap menyatakan kebaikan di tengah keberadaan sesama yang membutuhkan pertolongan. Ya Allah Bapa di surga, malam hari ini kami berdoa untuk seluruh warga jemaat Cipecang. Mereka yang saat ini sedang sakit di rumah mereka masing-masing atau sedang dirawat di rumah sakit. Ya Tuhan, kami doakan secara khusus untuk Bapak Penatua Musa Lumapelu yang sedang dirawat di rumah sakit. Atau juga seluruh warga jemaat yang saat ini membutuhkan uluran tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan topang, kuatkan, dan memberikan kesembuhan serta pemulihan. Demikian juga Bapa, kami serahkan untuk keluarga-keluarga yang saat ini sedang berbeban berat, untuk memikirkan kehidupan hari lepas hari. Mereka yang saat ini sedang kehilangan pekerjaan, karena terdampak pandemi ini Tuhan. Ya Bapa, ke dalam tangan kasih-Mu, Engkaulah sumber kehidupan, dan kami mohon kiranya Tuhan memberikan yang terbaik bagi saudara-saudara kami ini yang sedang bergumul. Kami serahkan untuk anak-anak kami yang telah memulai proses belajar di tahun ajaran yang baru, tahun 2021-2022, di mana mereka pun masih harus belajar secara daring. Kiranya Tuhan berikan semangat bagi anak-anak kami untuk mengikuti pelajaran dengan kondisi yang ada. Dan masa depan mereka kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Kami menyerahkan untuk orang tua kami, para lanjut usia, dalam keberadaan saat ini Tuhan juga selalu menjaga, memelihara, menolong mereka, mendampingi. Dan Tuhan pakai kami juga untuk menjadi saluran berkat bagi orang tua kami. Berkati para janda duda, yatim piatu, orang-orang miskin. Kiranya mereka pun Tuhan akan memberikan kecukupan akan segala yang mereka perlukan. Kami berdoa Bapa saat ini juga secara khusus untuk hamba-Mu Ibu Penatua Beverly Tulenan Dendeng, di mana sebelum pelaksanaan ibadah keluarga malam hari ini, baru saja mendapat kabar ayah kekasih di Manado telah Engkau panggil pulang kembali ke dalam kemuliaan Bapa di sorga. Sehingga Ibu Penatua Beverly Tulenan Dendeng tidak dapat melaksanakan tugas pelayanannya sebagai liturgos pada malam hari ini. Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan keluarga besar Tulenan Dendeng. Dalam duka cita ini, keluarga ini pun dapat melihat kebaikan dan kuasa-Mu. Dan segala rencana-rencana untuk proses pemakaman kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Bapa. Ya Allah Bapa di surga, kami serahkan seluruh pelayanan di tengah jemaat-Mu GPB Jemaat Cipecang, pelayanan persekutuan kesaksian, seluruh program-program majelis jemaat bersama dengan warga jemaat, kiranya pun dapat terlaksana dengan baik karena tuntunan Tuhan. Ya Bapa di surga, bagi keluarga-keluarga kekasih yang saat ini sedang dalam proses pemulihan oleh karena terpapar COVID-19, kami juga serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang akan memberikan kekuatan, dan pada waktu Tuhan Engkau memberikan juga kesembuhan. Ya Allah Bapa di surga, inilah segala doa permohonan kami. Kiranya kami percaya Engkau akan memberikan jawaban sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami pun akan selalu mengucap syukur atas segala yang Tuhan beri kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada malam hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab dari Mazmur pasal 118 ayat 1 yang mengatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bersyukur atas sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur tunaikan kepadanya, yang Maha Kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Terimalah ungkapan syukur hati kami atas segala berkat-Mu yang selalu tercurah atas keluarga kami. Kiranya Tuhan berkenan atas pemberian keluarga kami dan memberkati menjadi benih-benih damai sejahtera bagi sesama dan lingkungan alam. Di dalam nama Yesus terkasih, kami serahkan persembahan ini. Amin. Sejenak kita akan mendengarkan informasi warta. Yang pertama, perihal ucapan terima kasih kepada Ibu Pendeta Wasti yang sudah melayani ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati pelayanan Ibu beserta keluarga. Begitu juga terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada ibadah lewat virtual Zoom hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai keluarga kita semua. Yang kedua, pengurus dan pelayan PLKPA mengundang orang tua, oma, opa, tante, om untuk hadir dalam bincang bersama daring dalam virtual Zoom juga yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 pukul 8 malam. Agendanya evaluasi mekanisme kegiatan ibadah Pelkat PA. Yang ketiga, warga jemaat dapat menyerahkan persembahan
atau yang pada malam hari ini kita kumpulkan kepada ke majelis sektor masing-masing atau ke gereja pada hari Jumat sampai pada hari Sabtu pukul 8 sampai dengan pukul 4 sore. Atau dapat menyerahkan ke kotak khusus yang sudah disediakan di gereja pada setiap hari kerja. Berikutnya selesai ibadah ini, nanti sekitar 5 menit kita bisa saling menyapa dan akan diambil dokumennya secara bersamaan. Hari ini yang hadir 54 peserta. Informasi lain dapat Bapak Ibu baca di Warta Jemaat Digital pada minggu hari ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Terima kasih. Jemaat sekalian, marilah kita melanjutkan ibadah kita melalui karya kehidupan keluarga yang menjadi saluran berkat bagi sesama dan lingkungan. Marilah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian.